Halo Sobat ADB, kita jumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan Ketua KPU ya, Bapak Hasyim Asyari yang dipecat oleh DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dari jabatannya sebagai ketua. Ya, pemecatan Bapak Hasyim Asyari sebagai ketua KPU ini lantaran ya diduga karena ada tindakan asusila terhadap perempuan yang berinisial CAT. Jadi perempuan yang berinisial CAT ini adalah panitia pemilu ya luar negeri PPLN. Jadi kalau ini benar teman-teman ya kita cukup prihatin. Kenapa ya? Karena sebagai ketua lembaga tinggi negara seharusnya tidak melakukan hal-hal seperti ini. Jadi teman-teman sobat ADP sekalian saya hormati, perlu saya garis bawahi bahwa dalam video ini saya tidak berpihak kepada ketua KPU maupun kepada pihak-pihak lain ya. Kita netral. Kenapa ya? Karena dari kasus ini kita belum mendapatkan informasi yang cukup detail, cukup akurat karena ya ketua KPU sendiri belum diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa beliau terbukti secara sah melakukan tindak pidana asusila. Oke teman-teman, dari kasus ini kita langsung saja ke pembahasannya, ke topik pembahasannya. Jadi Pak Hasyim Asyari ini dipecat oleh DKPP pada tanggal 3 Juli 2024 pada saat sidang yang dilakukan oleh DKPP. Jadi teman-teman biar kemudian kasus ini jelas, teman-teman juga mendapat informasinya yang jelas, maka saya akan membacakan poin-poin yang terungkap dalam persidangan yang dibacakan oleh Ketua DKPP. Ada kurang lebih 4-5 poin yang menjadi alasan sehingga kenapa Hasyim Asyari dipecat sebagai Ketua KPU. Poin yang pertama, Hasyim Asyari meminta kepada Vincent dan Desta, ya kedua orang ini adalah artis, untuk kemudian mengirim video ucapan ke pengadu, ya pengadu dalam hal ini perempuan yang berinisial CAT, agar kemudian pemilu di luar negeri berjalan lancar. Jadi Pak Hasyim Asyari kemudian mengirim video pada pengadu melalui pesan WA, disertai dengan sejumlah pesan rayuan, dengan memberikan caption, "Special for you", ditambah dengan emoji tangan melipat, emoji mawar merah, serta tangan memeluk dan lain-lain. Nah, dalam putusan ini juga tidak menjelaskan apa respon dari perempuan yang berinisial CAT ini atas WA atau atas video ucapan dari Vincent dan Desta. Jadi tidak menjelaskan apa tanggapan dari perempuan ini. Oke, ini poin pertama ya. Poin pertama yang dibacakan oleh DKPP. Kemudian poin keduanya ya, poin kedua, Pak Hasyim diduga kirim chat tidak senonoh. Jadi kita akan bacakan lagi ya poin-poinnya biar kemudian teman-teman jelas. Hal itu terjadi ketika CAT meminta tolong kepada Pak Hasyim untuk membawakan barangnya ketika hendak terbang ke Belanda. Jadi harus cermati dulu. Itu terjadi ketika CAT meminta tolong kepada Pak Hasyim untuk membawakan barangnya ketika hendak terbang ke Belanda. Wah, ini keren ini ya. Jadi ada orang yang meminta tolong kepada Ketua KPU untuk membawakan barang-barangnya karena akan terbang ke Belanda. Jadi sebagai orang awam ya, kalau kita minta tolong kepada ketua lembaga tinggi negara, itu menurut saya pasti ada hubungan spesial di situ. Karena kalau tidak ada hubungan spesial, tidak mungkin berani minta tolong kepada ketua lembaga tinggi negara di Indonesia. Jadi kita tidak boleh berpersepsi kemana-mana dulu, kita akan fokus kepada persoalannya ini dulu ya. Ya, kemudian Pak Hasyim menyanggupi permintaan dari pengadu ya. Pak Hasyim menyanggupi permintaan dari CAT dengan mengirimkan pesan WhatsApp berupa rincian barang titipan. Ya, 5, yaitu yang pertama 1 rompi PPLN, 2 1 potong baju, kemudian yang ketiga 1 potong CD, yang keempat 2 pak Indomie. Ya, kemudian terhadap pesan tersebut pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD.
Kemudian teradu dalam hal ini Pak Hasim menjawab dengan nada bercanda. Ya, oh maaf, keselip. Oke, ini poin 2 ini sangat menarik teman-teman. Kenapa ya? Kalau saya melihat memang ini uh, adalah murni percakapan antara dua orang yang menjalani hubungan yang cukup spesial. Ya, oke. Poin ketiga, ya, Pak Hasim mengajak pengadu berhubungan badan. Ini poin penting teman-teman. Dalam keputusan DKPP, Pak Hasim terbukti mengajak pengadu berhubungan badan secara paksa pada tanggal 3 Oktober 2023. Kala itu, KPU tengah menggelar bimbingan teknis PPLN Den Haag Belanda pada tanggal 2-7 Oktober 2023. Jadi CAT itu mengaku dihubungi oleh Pak Hasim pada tanggal 3 Oktober malam untuk datang ke hotel. Dia lalu datang dan berbincang di ruang tamu kamar hotel. Hasim lalu merayu dan membujuk CAT untuk berhubungan badan. Awalnya menolak, tapi akhirnya hubungan badan itu terjadi. Ini poin penting teman-teman. Ya, jadi Pak Hasim itu menghubungi CAT untuk datang ke hotel. Ya, kemudian merayu dan mengajaknya untuk berhubungan badan. Dan akhirnya berhubungan badan itu terjadi. Ya, kalau menurut saya sih, kalau memang terjadinya tindak pidana asusila, hubungan antara korban dengan pelaku itu tidak sedekat ini ya. Ya, jadi kalau seseorang itu merasa dirinya korban apabila dihubungi oleh pelaku untuk bertemu, misalkan untuk mendatangi sebuah hotel, harusnya itu bisa bisa mengatasi ini ya. Kalau memang terjadi adanya pemaksaan di situ. Ya, kita tidak persepsi macam-macam dulu ya. Nanti kita akan bahas. Di video ini kita murni melakukan pembahasan secara hukum ya, tidak ada pembahasan-pembahasan yang lain. Poin yang keempat, Pak Hasim membuat surat pernyataan yang isinya berjanji ya balik nama apartemen atas nama pengadu. Ini apartemen apa juga tidak dijelaskan ya, apakah apartemen ini milik Pak Hasim, kemudian nanti balik nama menjadi milik CAT atau apa, kita juga tidak mengetahui secara jelas ini. Yang kedua, membiayai keperluan pribadi di Jakarta dan Belanda sebanyak 30 juta per bulan. Ya, jadi ini Pak Hasim harus membiayai kehidupan atau keperluan pribadi sebesar 30 juta per bulan. Ya, keperluannya dari perempuan yang berusia CF. Yang ketiga, memberikan perlindungan dan nama baik pengadu seumur hidup. Teman-teman, ini yang dimaksud dengan perlindungan nama baik ini apa? Kita juga tidak mendapatkan informasi dengan jelas. Yang berikutnya, tidak menikah atau kawin dengan perempuan lain terhitung sejak pernyataan ini dibuat. Ini yang aneh ini ya. Tidak boleh menikah ya, jadi Pak Hasim tidak boleh menikah atau kawin dengan perempuan siapapun terhitung sejak pernyataan ini dibuat. Bukannya Pak Hasim masih memiliki istri sah ya? Surat pernyataan ini terkesan seolah-olah Pak Hasim ini tidak memiliki istri sah. Ini kuncinya ya teman-teman dalam kasus ini. Menurut saya ini kuncinya, poin 4 ini. Nah, poin berikutnya, Pak Hasim harus menelpon atau berkabar kepada pengadu minimal 1 kali dalam sehari selama seumur hidup. Wah, artinya antara pelaku perbuatan asusila dengan korban asusila ini ada kesepakatan tertulis ya. Jadi harus menelpon, harus membiayai hidup sehari-hari. Jadi pelaku itu tidak boleh menikah dengan wanita lain. Jadi banyaklah ya. Jadi ini menjadi pertanyaan juga buat saya, apakah ini murni pelaku atau korban pelecehan atau karena memang ada hubungan asmara atau ada hubungan spesial di antara keduanya. Ya, jadi teman-teman, kalau saya melihat poin-poin yang dibacakan oleh DKPP, saya melihat bahwa jika benar terjadi pemaksaan, jika benar terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU, ya, Ketua KPU harus diproses lebih lanjut secara hukum pidana. Itu catatannya. Kenapa? Karena tidak boleh kita membiarkan seseorang yang melakukan tindak pidana kepada siapapun. Ya, apalagi ini perbuatan tindak pidana asusila terhadap perempuan. Itu harus ditekankan terlebih dahulu.
Tetapi ya, manakala ya kalau saya melihat dari kronologis, saya melihat dari poin-poin yang dibacakan oleh DKPP, rasa-rasanya saya melihat bahwa keduanya ini memiliki hubungan spesial. Jangan sampai perbuatan itu adalah mau sama mau, suka sama suka. Pertanyaannya adalah, jika suka sama suka, ya, jika suka sama suka, yang menjadi korban itu adalah istri dari Pak Hasyim Asyari, istri dari Ketua KPU. Ya, yang menjadi korban itu adalah suami dari CAT. Jika kalau dia sudah punya suami, ya, kenapa? Karena perbuatan CAT dengan Ketua KPU itu adalah merugikan istri dari Pak Hasyim Asyari selaku istri sah dari Ketua KPU. Jadi bukan CAT yang jadi korban dalam posisi kasus seperti ini ya. Itu pandangan hukum menurut saya. Oke, jadi kalau saran dari saya, ya, jika kasus ini berlanjut, yang menjadi korban kita harus melihat siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku. Yang menjadi korban dalam hal ini dugaan saya, ya, jika mereka benar-benar suka sama suka melakukan hubungan badan di kamar hotel berduaan, ya dalam hal ini yang menjadi korban adalah istri dari Pak Hasyim Asyari atau suami dari CAT. Jadi istri dari Pak Hasyim Asyari ini bisa melakukan pengaduan di kepolisian terkait dengan pasal perzinahan, pasal 284. Begitu teman-teman. Jadi itu penjelasan singkat terkait dengan kasus yang terjadi antara Pak Hasyim Asyari dengan perempuan yang berinisial CAT. Gitu ya teman-teman. Sekian dulu, kita akan membahas lagi video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.